Pemirsa, penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah mulai dilakukan oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Nantinya daging kurban akan dibagi secara merata kepada warga yang membutuhkan. Untuk informasi terkini sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari Masjid Istiqlal. Ayu, pukul berapa proses pemotongan hewan kurban akan dilakukan dan total ada berapa hewan kurban yang akan disembelih? Selamat pagi, Naila. Penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Istiqlal Jakarta ini tadi sudah dimulai tepat pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, sapi pertama yang disembelih oleh pihak pengelola Masjid Istiqlal Jakarta adalah sapi milik Presiden Joko Widodo yang sebelumnya kemarin sudah diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, selain sapi milik Presiden Joko Widodo, kemudian ada sapi milik Wapres Ma'ruf Amin sendiri yang juga disembelih di halaman Masjid Istiqlal Jakarta pada pagi hari ini. Nah, selain dari dua tokoh tersebut, ada juga pemberian sapi dari tokoh-tokoh lainnya seperti Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu juga ada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga sekaligus Wapres terpilih. Sapi sumbangannya ini juga dipotong di sini di halaman Masjid Istiqlal Jakarta, dan rata-rata ini beratnya adalah 1,2 ton begitu, Naila. Dan ini sebenarnya kalau di Masjid Istiqlal Jakarta tidak hanya dari tokoh-tokoh besar di Indonesia, namun juga yang unik ini adalah hewan-hewan kurban yang ada di sini, baik itu sapi maupun kambing, ini juga disumbang dari non-muslim begitu. Jadi memang semuanya ini digabung dan akan disembelih pada pagi hari ini. Nah, untuk Idul Adha 1445 Hijriah sendiri, Naila dan juga pemirsa, Masjid Istiqlal ini menerima 60 sapi dan 12 kambing kurban, yang ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini berasal dari para pejabat negara, pengusaha, masyarakat, hingga kalangan warga non-muslim. Dan memang ada alasan tersendiri, Naila, mengapa kemudian penyembelihan ini baru dilaksanakan satu hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, karena Masjid Istiqlal sendiri masih menunggu masyarakat yang ingin memberikan hewan kurban untuk disembelih bersama di halaman Masjid Istiqlal Jakarta pada hari ini hingga kemarin. Dan ini memang terbukti ada tambahan lagi 10 ekor sapi dari yang sebelumnya tercatat ini ada 50 sapi kurban dan 12 kambing kurban. Bertambah lagi 10 ekor sapi begitu, sehingga total hari ini yang akan disembelih rencananya sampai nanti sebelum maghrib ini ada 60 ekor sapi dan juga 12 kambing kurban. Naila. Ya, Ayu, bisa Anda jelaskan juga bagaimana nanti mekanisme untuk pembagian daging kurbannya? Ya, untuk tahun ini memang ada mekanisme yang berbeda jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau tahun yang lalu Masjid Istiqlal ini membagikan nomor antrian begitu, sehingga warga masyarakat bisa merapat menuju ke Masjid Istiqlal untuk mendapatkan hewan kurban, baik itu daging sapi maupun daging kambing. Nah, untuk saat ini atau untuk tahun ini tidak lagi demikian, Naila, mekanismenya diubah. Jadi memang dari pihak Masjid Istiqlal sendiri yang akan lebih proaktif menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan hewan-hewan kurban ini, baik itu daging kambing maupun daging sapi begitu. Nah, nanti di sini setelah dipotong begitu, daging-daging ini akan dibersihkan lalu kemudian akan ditimbang dan diberikan kepada total 25 hingga 30 ribu titik penerima di kawasan Jabodetabek. Nah, ini disampaikan kemarin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa ini sifatnya akan ada dua yang berbeda begitu, jadi bisa orang perorangan dan juga bisa langsung ke lembaga-lembaga binaan dari Masjid Istiqlal sendiri, baik itu pondok pesantren, lalu juga kemudian ada panti asuhan dan juga lembaga penghafal Al-Quran. Ini nanti semuanya akan diakses terlebih dahulu dan nantinya akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini juga disampaikan selain tadi ada daging-daging kurban yang dipotong, sudah dibersihkan dan sudah ditimbang begitu agar bisa dibagikan secara merata, ada juga hewan-hewan kurban yang nanti akan langsung diberikan ke lembaga-lembaga tersebut yang nantinya bisa dipotong sendiri dan kemudian dibagikan ke jamaah atau mereka yang dirasa membutuhkan di sekitar dari lembaga-lembaga binaan Masjid Istiqlal ini sendiri. Sementara demikian, Naila, saya kembalikan ke Anda di studio. Yunia Harsari melaporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.